Siska Dwi Rahmawati. Saya Yansi Yastina. Ini saya akan membacakan latar belakang usaha jasa perpajakan. Pajak adalah konstitusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki NPWP. Apa itu NPWP? NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, di era sekarang ini, pajak dapat dibayarkan secara online atau internet. Namun, di lingkungan sekitar kami, banyak guru, orang pribadi, badan, serta orang yang memiliki NPWP tidak memiliki waktu untuk melaporkan masalah perpajakan mereka. Serta, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui cara membayar pajak secara mandiri. Nah, dari permasalahan tersebut, kami menawarkan usaha jasa perpajakan yang membantu guru, orang pribadi, badan, serta orang yang memiliki NPWP dapat menghemat waktu pembisnis untuk melaporkan pajak dan juga membantu orang-orang yang kurang paham cara melakukan perhitungan dan pelaporan secara teratur tiap tahunnya. Usaha jasa perpajakan mempromosikan jasa perpajakan melalui media online dan mencantumkan nomor yang dapat dihubungi untuk melaporkan pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke lokasi untuk menghemat waktu dan biaya transportasi. Wajib pajak harus mengisi lengkap data yang diberikan sehingga konsumen percaya pada jasa perpajakan kami. Membuat website untuk mengajukan pelaporan pajak sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke perusahaan. Pesan singkat melalui SMS atau WA dan email bahwa permohonan atau pelaporan sudah dikirim akan selesai dengan stopnya beberapa hari. Landasan teori perpajakan. Pajak ialah iuran kepada negara dari rakyat yang diwajibkan membayarnya karena undang-undang dapat dipaksakan dan pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung ditunjukkan. Jenis-jenis pajak. 1. PPh. Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. 2. PPN. Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. 3. PPNBM. Atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah dikenakan PPN. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang. SPT ini dibagi menjadi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan suatu masa pajak. Sedangkan SPT tahunan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan suatu tahun pajak. Jasa perpajakan yaitu suatu kegiatan profesi yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kewajiban para wajib pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Struktur organisasi yang ada di kelompok kami yaitu Direktur Nyonya Kirana. Kami menggunakan nama orang lain untuk direktur, dan setelah itu sekretaris yaitu Yesi Yestira, dan pelayanan saya Primadona dan Sri Nurjana, serta pemasaran yaitu Reni Milhatul Atika dan juga Siska Dwi Rahmawati. Standar operasional prosedur SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan lancar. Klien mendaftar melalui WhatsApp atau website. Yang kedua, klien datang ke kantor. Yang ketiga, mencari data klien. Yang keempat, menentukan jenis SPT klien. Yang kelima, melakukan pengisian SPT klien. Keenam, menyerahkan SPT klien ke KPP. Bukti laporan SPT klien. Dan menerima pembayaran dari klien. Terakhir, menyerahkan laporan SPT ke klien. Pemasaran. Wajib pajak orang pribadi atau WP orang pribadi merupakan subjek pajak yang telah memperoleh penghasilan. Wajib pajak badan adalah kelompok yang bergabung dan bekerja sama dalam bentuk modal yang diwajibkan untuk terlihat dalam ketentuan perpajakan terlepas dari mereka melakukan atau usaha atau tidak melakukan usaha.
pemasaran produk secara online, scan barcode, WhatsApp, IG, dan secara offline, wajib pajak orang pribadi atau badan bisa mendatangi tempat kami secara langsung. Kami bisa mendatangi rumah-rumah wajib pajak orang pribadi atau badan agar tidak perlu mengantri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.